Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Hari ini saya akan berbagi resep anti gagal. Boleh dibilang ini adalah resep auto enak gitu ya, berhubungan dengan kopi susu kekinian gula aren. Jadi ceritanya beberapa hari terakhir ini saya menyempatkan gitu ya untuk membaca banyak komentar di channel ini, terutama untuk video-video yang berhubungan dengan kopi susu. Dan ternyata tidak sedikit gitu ya dari komentar-komentar tersebut yang meminta saya untuk membuatkan resep kopi susu kekinian gula aren botolan, literan, tapi tidak menggunakan mesin espresso yang mahal. Dan hari ini saya ingin memenuhinya untuk kalian semuanya. Oke, jadi hari ini saya akan buat kopi susu kekinian menggunakan ini adalah kopi Nescafe klasik ya, tanpa ampas. Jadi untuk kopinya kita tidak akan gunakan espresso ya. Ini aja supaya teman-teman bisa menduplikasinya di rumah dengan lebih mudah dan bisa menjualnya ya. Apalagi di zaman-zaman seperti sekarang ya, di era-era seperti sekarang ya, pembatasan-pembatasan sosial, entah istilahnya PPKM lah atau apa yang mengharuskan kita untuk selalu berkreasi gitu ya. Ketika kita mencari cuan ya dengan cara berjualan, yang penting halal, seperti itu. Nah, saya gitu ya mempersembahkan resep kali ini untuk teman-teman UKM ya, untuk teman-teman UMKM yang memang berencana menjual kopi susu tapi tidak punya alat, terutama mesin espresso. Jadi untuk teman-teman coffee shop tetap gunakan resep yang sudah ada sebelumnya ya, yaitu gunakan specialty coffee, giling gitu ya, bukan kopi saset seperti yang akan saya praktekkan di hari ini. Ini khusus teman-teman yang nggak punya mesin saja. Jadi kalau misalnya kita sudah punya mesin, silahkan ya, jangan dirubah resepnya karena itu adalah resep auto terenak. Kalau ini kan auto enak gitu ya. Jujur gitu ya, kopi susu yang enak banget ya tentu saja adalah kopi susu yang menggunakan espresso, menggunakan kopi giling gitu ya, diekstrak menggunakan mesin espresso. Tetapi di hari ini saya khusus ya buat resepnya menggunakan ini. Dan ini saya sudah coba, ternyata enak dan masih oke lah untuk dijual. Seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa membuktikan sendiri dengan cara membuatnya di rumah atau di tempat usaha teman-teman masing-masing. Seperti itu ya. Nah, untuk peralatan sederhana yang kita perlukan, yang pertama adalah ini ya. Ini adalah timbangan digital. Sebenarnya timbangannya tidak wajib sama dengan timbangan ini. Boleh timbangan-timbangan yang lain yang ada di rumah saja, seperti misalnya timbangan kue gitu ya, atau timbangan dapur. Kalau sama sekali tidak punya timbangan, boleh diganti dengan gelas takar, gelas ukur, silakan. Yang penting sesuatu yang bisa menakar, bisa mengukur supaya proporsinya itu presisi dan bisa diduplikasi resepnya. Seperti itu teman-teman. Oke? Nah, yang kedua, kita juga tentu butuh ini ya, ceret. Ceretnya nggak harus sama dengan ini. Ceret apapun bisa ya dipakai, karena ini fungsinya hanya untuk melarutkan kopi yang akan kita pakai di resep kali ini. Termasuk juga sebenarnya kalau gula aren dan creamernya teman-teman belum dilarutkan, itu juga bisa menggunakan kettle itu. Tapi kettle apapun boleh digunakan. Nggak pakai kettle, yang penting sesuatu yang bisa masak air dan bisa kita pakai untuk melarutkan powder, itu silakan dipakai. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, untuk wadah saya rekomendasi menggunakan botol seperti ini ya. Ini kalau nggak salah botol kali, volumenya atau kapasitasnya ini adalah 1 liter. Jadi resep yang akan saya sharing di hari ini itu adalah 1 liter. Jadi artinya kalau teman-teman mau bikin, contohnya yang kemasan 500, nanti tinggal dibagi ya resepnya, dibagi 2. Kalau teman-teman mau bikin yang 250, tinggal dibagi 4. Kalau mau langsung bikin banyak misalnya ya 5 liter, ya udah tinggal dikalikan saja. Ya, kalau 5 liter berarti tinggal kali 5. Seperti itu, teman-teman. Oke, yuk langsung saja ya ke sini. Oke, tolong di ini ya, disutin. Oke. Ini ada 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, ada 6 ya, saya buat masing-masing. Oke. Tuang aja ke sini. Ini kalau nggak salah masing-masing saset 2 graman.
pakai gunting misalnya untuk mempercepat boleh, ya kan? 6, tuang aja semua. Nah, sampai di sini sebenarnya nggak butuh timbangan, tetapi nanti untuk airnya ini loh, ya kita butuh timbangan supaya ya itu tadi konsisten gitu loh rasanya. Udah 3 ya. Nescafe klasik yang tanpa ampas. Ini sekitar, saya cek dulu ya berapa gram nih ya. 2 gram. Jadi karena menggunakan 6 ya sekitar 6 kali 2 12 gram. Kalau teman-teman pakai yang toplesan misalnya kalau ada gitu ya, di sekitar 12 gram. Oke, tonton aja sampai habis ya. Oke, nih. Resep ini sudah saya coba sebenarnya ya, dan ternyata enak gitu. Meskipun kalau dibandingkan dengan kopi yang diekstrak menggunakan mesin espresso ya ada perbedaan gitu ya. Kalau saya bilang ini adalah resep auto enak, kalau menggunakan mesin espresso itu auto terenak gitu. Udah semua 6, udah saya rapikan dulu biar nggak berantakan. Ini ceritanya sebenarnya saya pengen olahraga ya sore hari. Ya sebelum olahraga bikinlah video seperti ini, dan saya berharap video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman UKM ya, UMKM yang ingin berjualan di pinggir jalan misalnya seperti itu. Oke, ini kita akan tambahkan air sebanyak 160. Tambahin aja. Oke. Tolong ambilin sendok. (160). Dikit lagi. Sekali lagi menggunakan kettle apapun ya, nggak apa-apa ya. Ini tinggal kita aduk-aduk di sini aja sampai rata ya. Oke. Nah, nanti teman-teman kalau bikin di rumah misalnya ini mau didinginkan dulu ya silahkan, nggak apa-apa ya gitu. Nah, oke, kelihatan nggak nih ya, kelihatan nggak? Oke, ini kita akan tuang ke botol 1 liternya, pelan-pelan aja. Oke, semuanya ya seperti ini. Oke, saya rapikan dulu ya. Oke, nah ini untuk kopi sudah dituang ke botol 1 liter. Lalu berikutnya, oke, ini saya punya creamer. Oke, ini adalah creamer. Creamer ini jumlahnya 100. Jadi creamer ini sudah saya larutkan dengan hot water. Oke, rasionya 1:1. Jadi ketika saya bilang ini 100 berarti sebenarnya adalah creamernya menggunakan 50 dan 50-nya adalah hot water. Creamer ini bisa dilarutkan dadakan ya, atau bisa di stok seperti ini ya. Tadi saya sudah buat duluan. Oke, sangat mudah ya bikinnya. Teman-teman bisa menggunakan creamer yang umum ya, yang bisa dibeli di Indo atau di Alfamart misalnya, seperti Mac creamer itu ya. Oke, 100. Rasionya 1:1 berarti terdiri dari 50 gram creamer. Nah, separuhnya lagi ya, 50-nya lagi adalah hot water. Oke, tuang semua ke sini. Nah, creamer ini fungsinya sebenarnya bisa membantu gitu kan, meningkatkan body, lalu kemudian membuat creamy dan membuat nagih yang meminumnya. Oke, ya. Selanjutnya ini saya punya gula aren. Gula aren ini sama, sudah saya larutin duluan. Jumlahnya 100. Oke, ketika saya bilang gula aren ini sudah dilarutkan, jumlahnya 100, maka sebenarnya adalah gulanya itu hanya 50, 50-nya adalah hot water. Rasionya sama dengan creamer tadi, 1:1. Teman-teman bisa membelinya di banyak marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Beli aja sesuai dengan keperluan, budgetnya berapa ya, langsung ya dibayar gitu ya. Kalau nggak dibayar nanti nggak dikirim sama yang jual gitu ya teman-teman ya.
Gula aren merek apapun bisa digunakan. Nanti tinggal disesuaikan saja. Untuk resep kali ini saya rekomendasi 100. Nanti teman-teman mau ditambah atau dikurangi silakan, nggak apa-apa gitu ya. Karena kreasi itu juga dibutuhkan. Seperti itu, teman-teman. Oke, tuang semuanya ke sini. Nah, tuh kan udah dilarutin nih. Oke. Yang terakhir, ya, yang terakhir itu adalah susu UHT. Ya, ini susunya. Nih. Oke. Kenapa menggunakan susu UHT? Karena sedikit lebih murah ya harganya. Lalu kemudian ini juga lebih awet. Kalau misalnya teman-teman penasaran perbedaan antara susu UHT ya, ultra high temperature nih ya, dengan susu fresh milk pasteurisasi misalnya, di googling saja perbedaannya. Yang saya tahu ada perbedaan di pemanasannya gitu ya, di harganya, di kandungannya gitu kan. Banyak perbedaannya ya. Silakan di googling, di searching aja supaya teman-teman makin pinter lah seperti itu. Oke? Karena kalau dibahas di video ini panjang nanti ya. Oke. Ini sisanya sekitar 640 sampai 650. Oke, angkat aja ya. Awas, takut ini ya. Sebentar. Bismillah. Oke. Nah, di sini saya lanjut olahraga. Ya, sore hari. Ya, kita harus bisa dan disiplin dalam menjaga kesehatan. Oke, awas, takut ini ya. Oke. Sebenarnya ada tekniknya nih, nuang susu ini supaya nggak lompat-lompat begini ya. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan gitu. Cuman ini agak susah karena memang lubangnya kecil ya. Oke. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Biasanya ada sisa sedikit ya. Nah, itu difungsikan untuk ngocok gitu. Oke, selesai. Ini ya, saya tunjukin ya. Untuk merek susunya ya, yang ini adalah susu UHT full cream. Seperti itu, teman-teman. Oke, udah selesai sebenarnya. Ya. Nah, kita akan tutup. Seperti ini. Ya, saya ya. Tutup. Taruh, ulang. Nah, gini. Rapat aja supaya nanti ketika dijual ya ke konsumen gitu, ini nggak tumpah ya, nggak bocor. Dah jadi. Oke. Ini ya, jadi ya. Ya, ini jadi. Oke. Ini adalah kopi susu gula aren ya, yang kita buat tanpa menggunakan mesin espresso ya, hanya menggunakan kopi saset Nescafe klasik gitu ya, dengan resep yang sudah saya sampaikan tadi. Saya ulang, resepnya adalah gunakan 6 saset Nescafe klasik. Oke. Itu satu sasetnya kalau nggak salah 2 gram, jadi sekitar 12 gram ya. Larutkan dengan hot water sebanyak 100 berapa tadi ya, 160 ya. Oke. 160 hot water, lalu kemudian creamernya 100 sudah dilarutin ya, terdiri dari creamer bubuk dan hot water 1:1. Lalu kemudian gula arennya juga 100. Oke, sama sudah dilarutkan duluan. Rasionya 1:1, jadi 50 gula aren, 50-nya adalah hot water. Dan sisanya adalah susu UHT sebanyak 640, 650. Seperti itu kira-kira teman-teman, untuk resep yang saya rekomendasi kepada teman-teman. Jadi seperti ini. Oke, saya harap ini bermanfaat untuk teman-teman UKM ya, UMKM yang ingin jualan kopi susu baik melalui GoFood ya, GrabFood ataupun ShopeeFood. Seperti itu. Sekarang masanya PPKM, jadi memang kita harus terus bergerak meskipun berjarak gitu ya, dengan cara berjualan seperti ini. Oke. Dan untuk teman-teman coffee shop tetap gunakan resep yang sudah ada, yaitu gunakan coffee specialty gitu ya, karena memang ada perbedaan karakter gitu ya. Saya sudah pernah membuatnya yang ini dan sudah saya coba ya, rasanya masih enak ya, creamy, milky gitu ya, masih cukup balance, tetapi memang tidak bisa bohong gitu ya. Di aftertaste kopi Nescafe klasiknya itu masih sangat kerasa. Sangat kerasa. Oke. Berbeda dengan ketika kita bisa misalnya menggunakan Brewpur Coffee Blend yang ada juga di Tokopedia, itu lebih saik ya, lebih kane kata anak-anak muda zaman sekarang. Seperti itu teman-teman. Oke, apalagi ya? Oke,
Berapa lama tahannya? Nah, saya pernah mencoba ya, 5 hari seminggu itu masih oke, tetapi untuk kualitas terbaik ya semakin dekat dengan waktu produksi akan semakin baik. Misalnya 3 hari, 2 hari, sehari itu akan makin better. Tapi kalau teman-teman mau menyimpannya di kulkas gitu sebenarnya 5 hari oke. Ada bahkan yang seminggu. Mungkin teman-teman punya pengalaman gitu ya, silahkan share aja di kolom komentar. Ini akan sangat tergantung pada perlakuan kita terhadap produk ini. Jadi kalau misalnya habis minum kita letakin lagi di kulkas, itu tentu akan lebih awet dibandingkan diangin-anginkan di luar suhu kulkas. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk hal-hal yang macam itu ya dicoba-coba saja, nanti berbagi aja di kolom komentar. Oke? Dah cukup. Kalau teman-teman ingin resep-resep yang lain, ditonton aja video-video saya yang sebelumnya gitu ya. Ada kopi susu koko pandan, ada kopi susu melon, baik yang dibotolin kayak gini ataupun yang menggunakan kemasan plastik cup. Oke? Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Oke?